Hai, welcome to Artocles. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kamu dulu untuk selalu jaga kesehatan, apalagi sekarang udah masuk ke musim hujan dan banjir. Kalau emang nggak penting-penting amat, lebih baik tetap di rumah sambil nontonin YouTube, kecuali yang wajib keluar karena pekerjaan. Sekarang mari kita bahas sebuah kasus yang terjadi di negara Filipina dan berhubungan dengan ART, asisten rumah tangga. Sebenarnya banyak kisah kriminal yang terjadi disebabkan perselisihan antara majikan dan orang yang bekerja di rumahnya, terkhusus di Asia Tenggara apalagi di Indonesia. Sangat beragam dan lumayan ngeri. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya perkenalkan kamu dengan seorang pria gempal yang lahir pada tahun 1987 di kota Iloilo, negara Filipina. Namanya adalah Leonard Espiritu dan merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Dirinya terkenal ramah dan supel, ceria serta pintar. Pada tahun 2006 memilih untuk kuliah memasak dengan niatan pengen jadi chef terkenal. Makanya sempat pindah ke Manila dan bekerja sebentar di sana. Tahun 2012 memutuskan kembali ke Iloilo karena mendapatkan rumah peninggalan keluarga, sebab ayah ibunya telah berpulang, apalagi adiknya yang perempuan kemudian nikah dan ikut suami. Tinggallah dia sendirian di sana. Lelaki tersebut pun menjadi juru masak di sebuah restoran yang ada di Hotel Richmonde. Di hotel tempat kerjanya itulah Leonard berhubungan dengan teman sesama koki yang lebih tua 2 tahun dengannya bernama Corazon. Mereka saling cocok dan menikah pada tahun 2014. Putra pertama lahir di tahun 2015 diikuti anak kedua yang muncul pada 2018. Setelahnya sang istri total tidak bekerja lagi untuk menjaga anak-anaknya. Namun Corazon punya ide buat ngebuka sebuah tempat makan yang khusus menjual pansit. Jadi ini sejenis mie khas Filipina dengan beragam sajian ya. Ada yang dengan campuran udang, kerang, kaldu, bahkan pancit goreng kanton. Resmi dibuka pada awal 2019 dan sang istri dibantu oleh seorang koki lainnya serta seorang pelayan yang sudah berusia 47 tahun bernama Atta Rahdison. Kedai tersebut nggak terlalu besar ya, mungkin kalau ada yang makan di tempat kapasitasnya maksimal 10 orang. Corazon cukup senang dengan usaha ini, bisa sambil ngawasin anaknya di bagian belakang resto, meski ada juga babysitter yang jagain bernama Lucia Pineda. Sementara Leonard masih tetap kerja di Hotel Richmonde. Sayangnya pada pertengahan tahun 2020, ternyata pandemi yang melanda membuat Leonard sementara harus dirumahkan. Hotelnya ditutup atas anjuran pemerintah dan lelaki itu hanya bisa pasrah. Bahkan rumah makan pancit kepunyaan istrinya juga sepi banget karena pembatasan kegiatan usaha. Yang lebih parahnya, pada Juli 2020 ternyata Corazon terkena virus 1919 itu. Dirawat 2 minggu namun gak bisa terselamatkan. Dia pergi untuk selamanya di usia ke-35 tahun. Cukup besar cobaan yang diterima sang suami dan harus bertahan mengurus anaknya serta menstabilkan keuangan di masa-masa tersebut. Sampai kemudian pada Desember 2020 dengan serius, dia melanjutkan restoran kecilnya. Namun kali ini kedua anaknya tinggal di rumah dan dijagain oleh Lucia yang merangkap sebagai ART-nya. Awal-awal di tahun 2021 nampaknya rumah makan tersebut mulai rame lagi, terkhusus permintaan pesanan melalui online. Namun pada bulan Maret ternyata sang pelayan Atarah minta berhenti kerja karena penyakit pinggang yang dideritanya. Namun wanita itu janji nanti bakalan mencarikan pengganti supaya ada yang bisa bantuin Leonard di sana.
Ternyata ditungguin 2 minggu, nggak ada juga pelayan lain yang dijanjikan Bu Atarah. Sampai-sampai pria tersebut merangkap masak serta menyajikan. Koki yang satunya urusin pengemasan makanan online dan bersih-bersih. Sempet sih ada wanita muda kerja di situ, tapi nggak nyampe 1 minggu udah mundur karena terlalu capek katanya, dia nggak sanggup. Selalu diteleponin sama mantan bosnya, Atarah kemudian menyuruh anaknya yang berusia 25 tahun bernama Helen Dizon untuk jadi pelayan di sana aja. Wanita tersebut pernah kerja jadi SPG pakaian, tapi berhenti waktu pandemi. Sekarang nganggur dan kegiatannya cuma nongkrong gak jelas. Ada yang bilang Helen suka melayani pria hidung belang. Namun yang pasti dia cuma lulusan SMP, makanya sulit untuk bisa bekerja kantoran seperti yang diinginkannya. Skillnya terbatas dan orangnya males untuk belajar, cuma dandan aja jagonya. Awalnya Helen ogah-ogahan disuruh jadi pelayan, tapi karena ibunya marah terus dan bilang keuangan mereka makin tipis, mau jugalah gadis tersebut datang ke restoran Leonard untuk kerja di sana. Gak ada pilihan karena dia udah gak punya ayah untuk membantuin cari nafkah keluarga. Selama menjadi pelayan, ternyata Leonard tidak suka dengan cara kerja gadis itu walaupun cantik dan menarik. Namun Helen sangat lambat dan kayak gak punya niat kerja. Kebanyakan ngeluh dan suka cuek kalau dibilangin. Megang mangkuk panas aja teriak, bungkus makanan asal-asalan, menghitung bil pelanggan gak bisa, disuruh cuci piring pura-pura gak denger, kebanyakan main handphone. Intinya, sang bos merasa keki dan nahan-nahan emosi seakan yang ngatur semua adalah Helen. Jadi apa yang mau dikerjain ya dikerjain, kalau gak mau walau disuruh bagaimanapun tetap gak mau. Bahkan, jika moodnya lagi jelek, wanita tersebut pura-pura sakit untuk bolos kerja. Karena keadaan ini akhirnya pada bulan Mei 2021, Leonard meminta Helen untuk bertukar tempat saja dengan babysitternya di rumah. Lucia yang jadi pelayan di resto, sementara dirinya jagain anak yang berusia 3 dan 6 tahun. Palingan antar sekolah dan ngawas mereka. Entar kerjanya dari jam 10 pagi sampai 8 malam karena restoran tutup jam 7. Kedua wanita itu pun setuju, hingga Leonard merasakan ketenangan dan gak emosi lagi ngelihat gadis tersebut ngeluh tiap hari di resto. Hal ini juga lumayan rileks bagi Helen. Dia punya banyak waktu main handphone sambil mengawasi anak-anak di rumah. Untuk makan siangnya, ada ojek yang nganter makanan dari tempat ayahnya. Sementara Lucia yang kerjanya double, di restoran iya, dan ngurus kebersihan rumah kalau malam. Tapi masih untung gajinya juga berlipat. Selama 2 bulan kerja di sana kelihatannya Helen betah-betah aja, anak-anak juga nggak punya keluhan apa-apa. Sampai kemudian, Leonard mulai mendapat beberapa laporan tetangga dari WhatsApp bahwa saat siang ada aja pria yang datang ke rumahnya untuk menemui Helen. Tiap hari bisa beda-beda orangnya. Mereka cuma takut terjadi apa-apa karena yang datang kan bukanlah sosok yang dikenal oleh tetangga. Anak-anaknya perlu perlindungan. Ini bikin sang majikan bertanya langsung tentang hal tersebut. Siapa aja laki-laki yang datang ke sana tiap siang menemui dirinya. Dengan enteng, dia ngejawab itu temennya yang mampir atau sekedar nganter makanan. Namun Leonard bilang dengan lembut bahwa beberapa tetangga ngeluh jika ada tamu di perumahan yang tidak dikenal. Jadi tolong, jangan bawa pria manapun masuk ke sana lagi. Hal ini disetujui oleh Helen. Tapi besok-besoknya malahan Lucia yang menyampaikan laporan bahwa kamarnya yang biasa dipakai Helen buat tidur siang itu sering ada bekas puntung dan abu rokok. Bahkan pernah 2 kali bekas alat pengaman pria ditemukan di sana. Hal ini berbarengan dengan pengaduan salah satu istri tetangga yang mengatakan bahwa suaminya sering mendapat WhatsApp mesra dari Helen. Jadi mereka minta supaya gadis tersebut tidak berada di komplek perumahan itu lagi karena suka godain bapak-bapak lainnya. Dengan semua laporan ini tentu Leonard pusing dan malu. Itu kan rumah peninggalan orang tuanya. Tetangga mengenal mereka sebagai keluarga terhormat sejak dulu. Sekarang apa yang dilakukan Helen sudah mencoreng nama baik. Bukan hanya itu, ngapain coba ada benda-benda aneh di kamar? Kalau anak-anaknya lihat kan tidak pantas. Sangat tidak bisa ditolerir. Sampai pada Senin malam 9 Agustus 2021 sepulang dari restoran,
Leonard langsung memberhentikan serta mengusir Helen dari rumahnya. Jangan datang lagi besok-besok. Cara berpakaian wanita itu aja sangat mengganggu mata. Beberapa tetangga yang ngeliat malah ikutan riakin dia, dan gadis tersebut sempat melawan Leonard balik, berkata-kata kasar serta menghina majikannya itu, lalu pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, dia mengadukan pada sang ibu tentang perlakuan bosnya. Banyak hal yang dikarang-karang untuk menarik simpati Atarah. Katanya dia dibilang wanita yang murah, gak bisa kerja, bahkan menjelek-jelekan ibunya, dan alasan dipecat karena dikira mencuri padahal tidak terbukti. Atara sempat gak percaya karena setahu dia Pak Leonard orangnya baik, namun dirinya lebih yakin dengan ucapan putri tunggalnya itu. 2 minggu kemudian pada Sabtu 21 Agustus 2021, seorang tetangga Leonard bernama Kitlat de la Pena didatangi oleh pria nggak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya di manakah tempat tinggal Helen. Namun Kitlat bilang tidak mengenal nama Helen, belum pernah dengar. Itu loh yang bosnya jualan pancit di Jalan Manduriau. Dengan polosnya Kitlat menunjuk rumah Leonard sambil berkata, "Itu rumah pemilik resto pancit. Saya nggak tahu Helen yang mana. Apakah babysitternya? Coba aja tanya langsung." Segera pria bermotor tadi pergi, namun bukan ke rumah Leonard, melainkan keluar komplek. Tapi Kitlat sempat memfoto sosok lelaki itu dan juga motornya dengan menggunakan handphone. Keesokan pagi Minggu 22 Agustus 2021 sekitar pukul 9, beberapa tetangga dikagetkan dengan teriakan dari rumah keluarga Espiritu. Mereka berlari ke sana dan nampaklah Leonard yang tergeletak di ruang tamunya dengan beberapa luka bekas pisau. Pria tersebut menghembuskan nafas terakhir di usia ke-34 tahun. Namun tidak ada orang lain di rumah dan gak tahu siapa yang melakukan hal ini terhadapnya. Tentunya pihak kepolisian tidak punya saksi dalam kasus ini, namun setelah diperiksa diketahui bahwa pagi itu saat kejadian adalah hari di mana restoran pancit tutup. Helen mengajak kedua anak untuk ibadah pagi ke gereja sejak jam 8, sementara Leonard baru akan berangkat pada pukul 10. Waktu sendirian di rumah ini yang dimanfaatkan seseorang untuk menghabisi pria tersebut, dan terbukti nggak ada motif perampokan karena nggak ada barang hilang maupun laci dan lemari yang terbongkar. Benda-benda berharga milik Leonard juga masih ditemukan di atas meja dapur, semacam dompet, handphone, dan jam tangan mahal. Sepertinya ayah dua anak tersebut bahkan ngobrol-ngobrol dengan pelaku dulu karena pintu depan juga tidak ada bekas dobrakan. Dari sinilah kemudian Kitlat menghubungi polisi dan menceritakan tentang sosok misterius sehari sebelum kejadian yang menanyakan tentang Helen. Dia kasih foto pria dan motor yang sempat di-capture-nya. Ternyata cocok dengan hasil temuan CCTV di lorong komplek. Lelaki dan motor itu juga terlihat mendatangi kediaman Leonard pukul 8:50 di pagi hari saat peristiwa. Dengan penelusuran nomor plat yang ada, akhirnya didapatlah pemilik kendaraan tersebut atas nama seorang pria berusia 24 tahun, yaitu Inigo Corpus. Segera dilakukan pengejaran, yang ternyata dia sempat kabur ke Sipalai dan kemudian berhasil ditangkap. Walaupun awalnya membantah semua tuduhan, namun CCTV dengan telak merekam wajahnya. Akhirnya ngaku juga bahwa memang dia pelakunya, namun semuanya dilakukan atas permintaan kekasihnya yang bernama Helen Dizon. Inigo mengaku dia kasihan sama sang pacar yang dipecat oleh bosnya, bahkan sempat dihina dan dituduh mencuri. Makanya saat Helen nangis-nangis dan menyuruh untuk menyakiti Leonard, dia langsung mau, dan perencanaannya juga dibantu oleh sang ibu Atarah yang mengatakan minggu pagi biasanya Leonard sendirian di rumah menunggu anak-anaknya pulang ibadah. Itulah saat yang tepat membalaskan dendam atas sakit hati yang diterima oleh Helen. Sebenarnya mereka udah ngasih tahu ya kediaman Leonard nomor 104, tapi untuk meyakinkan diri, si Inigo ini malah nanya ke tetangga yang justru menjadi bumerang baginya. Nomor motornya terfoto, padahal di CCTV nggak kelihatan jelas itu plat, wajahnya aja yang nampak. Tanggal 25 Agustus, Helen dan ibunya pun ditahan polisi. Beberapa kesaksian dari tetangga dan pekerja Leonard
diketahui bahwa wanita itu berbohong tentang alasannya dipecat kemarin. Atara dan Inigo baru tahu perbuatan Helen selama kerja di rumah Pak Leonard, bahwa cowok beda-beda tiap hari, merebut suami tetangga, bahkan ditemukan alat pengaman pria. Mereka kaget dan merasa dijebak karena selama ini pengakuannya berbeda jauh. Kalau tahu gitu kan ogah membela Helen, sekarang malah menanggung akibat besar karena dibohongin. Apalagi saat di pengadilan terputarlah CCTV lorong komplek yang menunjukkan pria berbeda datang tiap harinya diundang sama Helen. Inigo ngamuk karena cemburu, merasa dirinya cuma dimanfaatkan oleh gadis itu yang telah mengkhianati. Sementara perempuan tersebut lebih banyak tertunduk diam tanpa mau berkata apa-apa. Sang pengacara Rika Blanca mengatakan bahwa Helen berada di tempat lain saat kejadian. Nggak ada bukti juga bahwa dia yang nyuruh pacarnya menghabisi Pak Leonard. Wanita itu cuma ngeluh dan Inigo dianggap berinisiatif sendiri untuk melakukan kejahatan. Namun sang ibu Atara menguatkan kesaksian pria tersebut dan bilang bahwa putrinya sangat manipulatif. Semua berhasil dikibulin dan terkena dalam permainannya. Bahkan Inigo punya histori WhatsApp tentang perubahan rencana, di mana awalnya berniat menyakiti Leonard saja, tapi sampai di lokasi malah disuruh Helen untuk menghabisinya, takut ntar dikenalin dan bakal berantakan. Makanya di hari kejadian saat membunyikan bel dan pintu langsung dibuka, tanpa banyak kata, lelaki tersebut menyerang Pak Leonard dengan pisau yang dibawanya tanpa ampun. Bukti histori WhatsApp ini berhasil menyudutkan posisi Helen. Hingga tiba pada hasil pembacaan keputusan per hari Kamis 24 Februari 2022 di Pengadilan Ramon Avancena Kota Iloilo, hakim memutuskan bahwa Helen dan Inigo bersalah atas tuntutan tingkat 1, yakni perencanaan dan dalang serta menghabisi nyawa Leonard Espiritu. Mereka berdua dikenakan hukuman penjara selama 25 tahun. Ibu Atara juga dikenakan tuntutan aksesoris kejahatan. Dia dihukum 6 tahun kurungan. Setelahnya, kedua anak Leonard diasuh oleh adik perempuannya yang berada di kota Manila. Bagaimana menurut kamu? Apakah Ibu Atara pantas dihukum? Padahal dia juga kan dibohongin sama putrinya. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.